Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurgianti, NPM 1901011137. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Al-Fana, Al-Baqa, dan Al-Ittihad. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah tasawuf yang diampu oleh dosen Pak Wahyu Setiawan. Baik, langsung saja pada materi. Yang pertama adalah Fana, Al-Baqa, dan Al-Ittihad. Baik, yang pertama adalah pengertian Al-Fana. Fana menurut kalangan sufi ialah hilangnya kesadaran diri atas dirinya sendiri atau segala sesuatu yang digunakan oleh dirinya. Menurut pendapat lain, Fana juga berarti tergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi, fana yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses seorang hamba untuk menghilangkan sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat duniawi, dan digantikan oleh sifat-sifat Tuhan, yakni seperti sifat welas asih, kasih sayang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pengertian al-baqa. Secara harfiah, baqa berarti kekal, sedangkan menurut para sufi, baqa adalah kekalnya sifat terpuji, sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena lenyapnya sifat-sifat basyariah, maka yang kekal dalam diri manusia hanyalah sifat-sifat ilahiyah. Dalam istilah tasawuf, fana dan baqa ini datangnya selalu beriringan. Jadi, ketika kita sudah selesai pada fase al-fana, yakni menghapuskan sifat-sifat keduniawian kita, lalu tergantikan oleh sifat-sifat ilahiyah, disitulah pada tahap baqa kita mengkekalkan sifat-sifat ketuhanan tersebut. Yang ketiga adalah pengertian al-ittihad. Al-ittihad sendiri yakni penyatuan batin dan rohaniyah dengan Tuhan, yakni yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang hamba menyatukan dirinya dengan Tuhan atau meleburkan dirinya secara batin, secara rohaniyah dengan Tuhannya. Karena tujuan dari fana, al-baqa adalah untuk mencapai pada tahap al-ittihad. Mustafa Zahri pernah mengatakan bahwa fana dan al-baqa tidak dapat dipisahkan dari al-ittihad. Jadi untuk sampai pada tahap al-ittihad, seorang sufi harus terlebih dahulu menyelesaikan fana, al-naf, dan dalam arti kehancuran jiwa. Kehancuran jiwa yang dimaksud di sini adalah hancurnya jiwa untuk menimbulkan kesadaran pada diri sufi yang biasa disebut oleh kaum sufi sebagai al-fana an al-naf wa al-baqa bi'illah, dengan arti kesadaran tentang dirinya sendiri hancur dan timbullah kesadaran diri Tuhan. Baik, lanjut yang kedua adalah tujuan dari al-fana, al-baqa, dan al-ittihad. Jadi, tujuan dari fana sendiri adalah menghancurkan sifat-sifat duniawi kita, sifat-sifat manusia kita, dan menggantikannya dengan sifat-sifat Allah, seperti welas asih, kasih sayang, dan menciptakan akhlak yang baik. Dengan hancurnya sifat-sifat yang keduniawian tersebut, akan membantu kita untuk mengkekalkan dalam diri kita sifat-sifat Allah gitu. Jadi tujuan dari al-fana itu kan menghancurkan, sedangkan tujuan pada tahap baqa adalah mengkekalkan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Jadi yang ada dalam diri kita itu hanya Allah dan Allah. Sehingga pada tahap tersebut kita sudah akan sampai pada tingkatan al-ittihad, yakni meleburkan diri kita. Meleburkan kita menjadi satu dengan Allah. Karena tujuan dari al-fana, al-baqa adalah untuk mencapai al-ittihad, yaitu peleburan, penyatuan secara rohaniyah dan batiniah dengan Tuhan. Sehingga yang disadari dalam diri seorang hamba itu hanyalah ada Allah. Yang ketiga adalah tokoh yang mengembangkan al-fana, al-baqa, dan al-ittihad. Konsep fana dan baqa mulai dikembangkan pada abad ketiga oleh Abu Yazid al-Bustami, yang dipandang sebagai cikal bakal timbulnya ajaran kesatuan wujud atau ittihad. Dalam kajian sejarah tasawuf, Abu Yazid al-Bustami disebut sebagai sufi yang pertama kali memperkenalkan faham dan baqa. Beliau sangat istimewa dalam hati kalangan sufi.
bermacam-macam tanggapan orang tentang pendiriannya. Beliau pernah berkata bahwa kalau kamu melihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan yang teramat besar, walaupun dia sanggup untuk terbang di udara, maka janganlah kamu tertipu. Sebelum kamu melihat bagaimana dia mengikuti perintah dan syariat dan menjauhi batasan-batasan yang dilarang oleh syariat. Yang dimaksud di sini adalah ketika kamu melihat seseorang yang sukses, seorang yang bahkan bisa membuat kapal terbang atau membuat pesawat terbang, kamu belum bisa mengecapnya sebagai orang yang benar-benar baik sebelum kamu tahu bagaimana kerasnya seseorang tersebut untuk menjalankan perintah syariat dan bagaimana kerasnya mereka untuk menjauhi batasan-batasan yang telah dilarang oleh syariat. Di sini, ketika Abu Yazid telah fana dan mencapai pada tahap baqo, maka dari mulutnya keluar kata-kata yang ganjil, yang jika kita tidak hati-hati dalam memahaminya, akan menimbulkan kesan seolah-olah Abu Yazid mengaku dirinya sebagai Tuhan. Padahal, yang sesungguhnya ia tetap manusia, yaitu manusia yang mengalami pengalaman batin bersatu dengan Tuhan. Di antaranya adalah ketika beliau berkata, "Tidak ada Tuhan melainkan saya, sembahlah saya, amat sucilah saya, alangkah besar kuasaku." Dan juga dalam sebuah kisah, ketika seseorang lewat di rumah Abu Yazid dan mengetok pintu, Abu Yazid membukanya lalu berkata, "Siapa yang engkau cari?" Lalu tamu tersebut menjawab, "Abu Yazid." Lalu Abu Yazid mengatakan, "Pergilah. Di rumah ini tidak ada kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi." Ucapan yang keluar dari mulut Abu Yazid itu bukanlah kata-kata beliau sendiri, tetapi kata-kata tersebut diucapkan melalui diri Tuhan dalam ittihad yang dicapainya dengan Tuhan. Dengan demikian, sebenarnya Abu Yazid tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi beliau meleburkan dirinya dengan Tuhan. Jadi yang ada dalam dirinya itu hanyalah Tuhan. Jadi antara dia dan juga Tuhan tidak ada batas, tidak ada jurang pemisah antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang keempat adalah kedudukan al-fana al-baqo dalam Al-Quran. Faham al-fana dan baqo ditunjukkan untuk mencapai ittihad, itu dipandang oleh Sufi sebagai sejarah dengan konsep liqa al-Rabbi, menemui Tuhan. Fana dan baqo merupakan jalan menuju berjumpa dengan Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, yang artinya, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya." Hal tersebut diterangkan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me.